Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam pembelajaran tematik. Materi tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada kesempatan kali ini kita kembali ke tema 3 subtema 1 melanjutkan materi yang kemarin, yaitu nanti kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba kalian lihat, simak dan perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan ini memiliki bagian-bagian yang sangat penting untuk pertumbuhannya. Dari bagian yang paling bawah sampai bagian yang paling ujung atas. Diawali dari bagian akar, batang, buah, daun, dan bunga. Bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing bisa kalian perhatikan di tabel berikut ini, yaitu ada yang namanya yang pertama akar. Coba kalian perhatikan, bagian akar itu memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu ada yang namanya akar itu berfungsi sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju seluruh bagian tumbuhan. Fungsi yang kedua yaitu memperkuat tumbuhan untuk berdiri di habitatnya atau tempat hidupnya. Kemudian menyerap oksigen sebagai alat pernapasan pada tumbuhan bakau dan pandan. Fungsi akar selanjutnya yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti tumbuhan yang memiliki umbi, yaitu ada yang namanya singkong, kentang, wortel, dan lain-lain. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang itu memiliki fungsi itu sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat penyimpanan cadangan makanan seperti batang, sagu, enot, dan tebu. Lalu fungsi batang selanjutnya yaitu membantu proses pernafasan dari lentik sel sebagai alat perkembangbiakan vegetatif seperti stek batang dan cangkok. Lanjut ya, bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun itu memiliki fungsi sebagai tempat pembuatan zat makanan dan tumbuhan ketika melakukan fotosintesis. Sebagai tempat proses pernafasan atau respirasi melalui stomata atau mulut daun. Fungsi daun selanjutnya yaitu tempat terjadinya proses penguapan air atau yang namanya evaporasi pada tumbuhan air. Kemudian mengatur proses transmirasi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif seperti stek daun. Lanjut, yaitu bagian bagian tumbuhan yang keempat, yaitu bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan, sebagai daya tarik untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai wadah atau tempat pembuahan antara putik sebagai sel kelamin betina dan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan. Sebagai penghasil biji juga. Lanjut,
fungsi bagian tumbuhan yang kelima. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Buah itu memiliki fungsi sebagai pelindung biji. Kemudian sebagai penyedia cadangan makanan, membantu penyebaran biji-bijian matang, dan sebagai bahan pembentuk tanaman baru. Kemudian bagian tumbuhan selanjutnya yaitu biji, yaitu yang keenam. Apa fungsi biji bagi tumbuhan itu? Yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif, sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, dan sebagai pembentuk tumbuhan baru melalui kegiatan penyemaian. Jenis-jenis akar berdasarkan fungsinya. Itu ada yang namanya akar tunggang, yaitu tumbuhan berbiji belah atau yang namanya tumbuhan dikotil, dan batangnya berkayu. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu jeruk, mangga, jeruk, mangga, jati, mahoni, dan lain-lain. Kemudian jenis akar yang kedua yaitu akar serabut. Tumbuhan yang berbiji satu atau yang namanya tumbuhan monokotil. Contoh tumbuhannya yaitu jagung, rumput, padi, tebu, bambu, dan lain-lain. Jenis akar yang ketiga yaitu akar gantung. Contoh tumbuhannya yaitu pohon beringin dan bulu. Jenis akar yang keempat yaitu akar pelekat. Apa itu akar pelekat? Akar yang tumbuh di sepanjang batang. Contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan sirih, kemudian merica, dan lain-lain. Akar tunjang, yaitu jenis akar yang berikutnya yaitu akar tunjang. Akar tunjang itu biasanya contoh tumbuhannya itu ada yang namanya pohon pandan dan pohon bakau. Kemudian akar nafas. Akar nafas itu hampir sama dengan akar tunjang karena sifat akarnya itu menonjol ke permukaan tanah atau permukaan air. Akar nafas itu contohnya sama seperti akar tunjang yaitu pohon bakau, pohon pandan, dan kayu api. Coba kalian perhatikan gambar berikut yaitu gambar akar tumbuhan. Akar tunggang, kemudian akar serabut. Kalau akar tunggang itu seperti kayu seperti kayu yang bercabang. Kemudian kalau akar serabut itu seperti rambut yang bercabang-cabang banyak. Kemudian ada akar gantung. Itu kalau dilihat itu seperti pohon beringin, ya betul, pohon beringin itu menunjukkan pohon yang memiliki akar gantung. Akarnya itu menggantung. Kemudian ada pohon sirih yang menempel di pohon yang lainnya. Sehingga pohon sirih itu memiliki akar pelekat karena melekat ke pohon lain. Kemudian ada jenis akar tunjang dan akar nafas. Itu akarnya itu menonjol ke permukaan air. Itu ada pada pohon bakau itu ya. Tadi sudah dicontohkan yaitu pohon bakau termasuknya jenis akar tunjang dan akar nafas. Jenis-jenis batang.
Batang tumbuhan itu ada beberapa jenis, yaitu contoh batang basah atau batang tidak berkayu. Yaitu batang yang tidak memiliki kambium, bersifat basah, lunak, dan banyak mengandung air. Contoh tumbuhannya itu tumbuhan tomat, bayam, krokot, pisang, dan lain-lain. Kemudian jenis batang yang kedua yaitu batang berkayu atau batang yang memiliki kayu. Yaitu batang yang memiliki kambium. Kambium itu apa? Kambium itu adalah kulit yang menempel di batang kayu itu. Contoh tumbuhannya yaitu jambu, rambutan, mangga, jeruk, dan lain-lain. Kemudian batang rumput, yaitu batang yang tidak memiliki kambium, tidak berkayu, dan tumbuhnya tidak panjang. Contoh tumbuhannya yaitu padi, rumput, dan lain-lain. Jenis-jenis tulang daun berdasarkan bentuknya. Tulang daun itu memiliki jenis-jenis yang memang berbeda-beda. Ada yang namanya jenis tulang daun melengkung. Tumbuhannya itu contohnya sirih, enceng gondok, genjer, dan lain-lain. Kemudian tulang daun menyirip. Jadi tulang daunnya itu seperti sirip ikan. Contoh pohon mangga, jambu, alpukat, nangka, dan lain-lain. Lalu ada tulang daun menjari. Bentuknya itu seperti jari kita, yaitu jumlahnya ada 5. Seperti pohon singkong, pepaya, jarak. Ada yang namanya jari itu yang jumlahnya tidak 5, ada. Itu pada tulang daun yang bentuknya seperti jari atau tulang daun menjari. Kemudian tulang daun sejajar. Tumbuhnya itu sejajar. Seperti padi, rerumputan, ilalang, kelapa, tebu, jagung, pandan, dan lain-lain. Bagian-bagian bunga sempurna. Coba perhatikan gambar berikut, yaitu bagian-bagian bunga yang merupakan bunga sempurna. Artinya bunga itu memiliki bagian-bagian yang penuh. Coba dari angka 1 sampai angka 9 itu merupakan bagian-bagian bunga sempurna. Nomor 1, kepala putik. Coba perhatikan kepala putik, kemudian tangkai putik, dasar putik, itu yang merupakan bagian bunga, yaitu menjadi satu namanya putik. Pada bunga ini, bagian putik itu sebagai sel kelamin betina. Kemudian yang nomor 4 dan 5 itu kepala sari dan tangkai sari itu digabung menjadi benang sari. Pada tumbuhan atau bunga ini, benang sari itu sebagai sel kelamin jantan. Kemudian yang nomor 6, kelopak bunga. Kelopak bunga itu yang letaknya di bawahnya mahkota bunga. Yang warnanya hijau seperti daun, itu yang namanya kelopak bunga. Kemudian nomor 7 yaitu mahkota bunga yang warnanya coklat ini. Mahkota bunga itu warnanya bisa bermacam-macam karena sifatnya untuk memperindah bunga itu, sehingga bisa menarik perhatian serangga. Itu yang namanya mahkota bunga. Terus yang nomor 8 yaitu bakal biji. Bakal biji yang nantinya akan menjadi buah kalau pohon yang memiliki buah. Kemudian nomor 9 yaitu tangkai bunga. Baik anak-anak, untuk materi hari ini yaitu kalau dilihat dari materinya itu
merupakan materi IPA. Karena yang namanya IPA itu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Oleh karena itu, coba kalian pelajari materi tersebut baik di buku referensi yang kalian punya yaitu buku LKS, kemudian di buku yang kalian punyai untuk belajar baik dari sumber buku maupun sumber-sumber yang lain seperti internet boleh. Bebas kalian untuk belajar karena sifatnya sekarang itu merdeka belajar. Baik anak-anak, untuk tugas sekarang coba kalian nanti carilah masing-masing satu jenis tanaman yang termasuk tumbuhan dikotil maupun monokotil. Jadi nanti kalian tumbuhan dikotilnya cari satu, tumbuhan monokotilnya cari satu. Yaitu bagian-bagian tumbuhannya itu harus semuanya itu ada dari akar sampai ke ujung. Jangan kalian ambil semua, tapi kalian boleh berfoto di samping pohon itu. Karena yang dibutuhkan nanti Pak Guru itu adalah foto kalian bersama tumbuhan tersebut yang nantinya akan menjadi tugas kalian. Kemudian nanti tunjukkan jenis tanamannya dalam bentuk foto dan isi tabel berikut ini. Itu ada nama tanamannya itu apa, nanti disebutkan jenis akarnya apa, jenis batangnya apa, jenis tulang daunnya apa, tempat hidupnya itu di mana, tempat hidup itu habitat, terus berkambium atau tidak. Kalian cari satu-satu saja jenis tumbuhan dikotil dan monokotil. Itu untuk tugas hari ini. Nanti mulai hari ini kalian boleh cari tumbuhan tersebut tapi jangan dicabut. Cukup kalian berfoto di samping pohon itu. Begitu ya anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.